Kita beralih ke informasi lain, kawasan hutan mangrove di perairan Muara Angke, Jakarta Utara, tertimbun tumpukan sampah yang terbawa ombak besar yang menerjang wilayah tersebut sejak sebulan terakhir. Perayaan malam tahun baru di sejumlah kota di Indonesia menyisakan sampah yang jumlahnya tidak sedikit. Di Jakarta total sampah yang terkumpul mencapai 130 ton. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pencemaran Lingkungan di Daerah Perkotaan dengan anggota kelompok Muhammad Bukhari Ramadan, Noval Ikhwana, Nadia Tiarasari, Muhammad Bintang Altaf, dan Muhammad Rizky Dwi Hestu Nugroho. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau meningkatnya zat atau komponen tertentu ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan perubahan yang merugikan. Pencemaran ini dapat mempengaruhi kualitas air, udara, tanah, dan makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran lingkungan terjadi ketika bahan kimia, partikel, atau zat lain melebihi batas normal atau wajar yang ditetapkan, yang menyebabkan kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, serta industrialisasi yang tidak diatur dengan baik. Selain itu, juga bisa terjadi secara alami. Jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran air. Penyebab pencemaran air antara lain 1. Limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke perairan. 2. Partikel tanah di perairan yang disebabkan oleh erosi. 3. Penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. 4. Tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumber minyak lepas pantai. Pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara antara lain 1. Karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2 yang berasal dari asap kendaraan, pembakaran atau kebakaran, asap rokok, dan cerobong pabrik. 2. Asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi yang menyebab partikel debu ke udara. 3. Partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur yang berasal dari pembakaran batu bara di pembangkit listrik atau pabrik. 4. Klorofluorokarbon CFC yang bocor dari mesin pendingin seperti kulkas dan AC mobil. Pencemaran tanah atau darat. Penyebab pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik umumnya berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. 2. Limbah industri berupa limbah padat dari proses pengolahan seperti sisa pengelolaan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, dan pre-work, pengawet buah, dan lain-lain. Limbah pertanian berasal dari penggunaan pestisida atau DDT, diklorodifenil trikloretana oleh petani untuk membantas hama tanaman. Limbah pertanian juga termasuk jenis pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan, punahnya flora dan fauna. Pencemaran lingkungan memiliki dampak besar pada keberadaan flora dan fauna. Setelah polutan masuk ke dalam lingkungan hidup, beberapa jenis flora dan fauna dapat mati. Tanah menjadi kering subur. Penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran dan berdampak buruk pada kesuburan tanah, serta kualitas air di dalamnya yang sering digunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan rumah tangga. Pencemaran wilayah perairan. Pencemaran laut terjadi ketika bahan kimia berbahaya, limbah industri, pertanian, perumahan, kebisingan, atau organisme invasif masuk ke laut dan dapat berdampak buruk pada lingkungan laut. Pencemaran ini sering disebabkan oleh partikel kimia kecil yang diambil oleh plankton dan binatang pengurai atau
filter feeder sehingga racun terkonsentrasi dan masuk ke dalam rantai makanan laut. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran laut serta membahayakan makhluk laut. Jadi untuk pencegahan pencemaran lingkungan, dibutuhkan aktivitas manusia yang dimana mengendalikan dan mengolah sampah, yang dimana juga sampah itu didaur ulang secara terpisah, dan kita juga melakukan remediasi untuk membersihkan tanah yang tercemar. Selain itu, masyarakat juga kita berikan kesadaran untuk mencegah kesehatan lingkungan dan mengubah pola pikir tentang dampak buruk dari sampah dan limbah terhadap lingkungan. Kesimpulannya, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, diperlukan pengendalian pengolahan terhadap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan buku mutu lingkungan, melakukan pengolahan sampah, dan remediasi untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar, serta bekerja sama terhadap pihak pemerintah, industri, maupun masyarakat untuk melakukan aksi nyata menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Berikut ini adalah dokumentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.